Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini kita akan bahas soal OSN Kimia tingkat kabupaten tahun 2019 bagian kedua. Nomor 11 sampai nomor 20. Kemarin sudah dibahas bagian pertama nomor 1 sampai nomor 10. Kita mulai nomor 11. Reaksi antara gas NO dengan O2 menghasilkan gas NO2 adalah orde reaksi kedua terhadap NO dan orde reaksi pertama terhadap O2. Jadi, NO ini ordenya 2, O2 ordenya 1, orde reaksi. Bila kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksinya berapa kali? Nah, sekarang persamaan laju reaksinya, karena reaksinya NO dan O2 berarti dipangkatkan orde reaksinya masing-masing. Orde reaksi NO tadi adalah 2, orde reaksi O2 adalah 1. Maka X-nya ganti 2, Y-nya ganti 1. Jadilah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, jika dinaikkan 2 kali, berarti konsentrasi NO ini kita isi dengan 2X pangkat 2, X pangkat 1. Nah, 2X pangkat 2 berarti 4X kuadrat kali 2X, 2 kali 4, 8X pangkat 3. Artinya, terjadi peningkatan 8 kali. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke soal nomor 12. Untuk reaksi pembentukan ozon, O3 ini adalah ozon, ini gas oksigen. Laju pembentukan ozon adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Maka laju hilangnya atau laju berkurangnya O2 berapa mol per liter per detik? Nah, sekarang kita bisa lihat ozonnya ini 2 kali 10 min 7. Berapakah O2? Tinggal kita tulis koefisiennya perbandingannya. 3/2 kali 2 kali 10 min 7. Berarti 2-nya dicoret, tinggal 3 kali 10 min 7. Jadi jawabannya sudah langsung kita bisa tebak, yaitu D. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kalau mau penyelesaiannya seperti ini persamaan reaksinya. Kemudian VO3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Maka VO2-nya ini 3/2 kali 2 kali 10 pangkat min 7. 2-nya ini coret, tinggal 3 kali 10 pangkat min 7 molar per liter per detik. Jadi benar jawabannya adalah D. Jadi kalau bisa ditebak, aja langsung, atau kalau mau mencari penyelesaiannya, berarti jalannya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 13. Larutan 0,2 molar natrium klorobenzoat, berarti ini adalah garam, mempunyai pH garam 8,65. Berarti dia ini menggunakan rumus hidrolisis garam. pH larutan 0,2 molar asam klorobenzoat ini adalah asam lemah, berarti menggunakan rumus pH asam lemah. Nah, sekarang kita cari dulu di sini rumus pH hidrolisis garam. Karena ini pH-nya 8,5 atau ini basa kuat, maka dia menggunakan konsentrasi OH-. Nah, sekarang kita tulis dulu pH-nya 8,5, pOH-nya karena ini basa kuat, 14 dikurangi 8,65 sama dengan 5,35, maka konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5,35. Baru kita masukkan ke rumus konsentrasi OH-. Kw-nya 10 min 14, Ka-nya tidak ada, konsentrasi garamnya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Sekarang kita isi nih. 10 pangkat min 5,35, 10 pangkat min 14, Ka-nya belum, konsentrasi garamnya 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Untuk mencari nilai Ka berarti akarnya kita keluarkan, maka yang ini kita pangkatkan 2. Nah, sama dengan ini, maka 10 pangkat
min 5,3 kali 2 berarti 10 pangkat min 10,7 sama dengan Ka sama dengan 10 pangkat min per Ka kali ini. Maka Ka sama dengan tinggal kali silang. Ini dibagi ini. Nah, ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 10,7 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4,3. Min 15 dikurangi min 10,7. Jadi setelah kita dapat nilai Ka ini, kita gunakan untuk mencari pH asam lemah. Rumus pH asam lemah adalah akar Ka kali Ma. Ini Ka, Ma-nya berapa? 0,2. 0,2 2 kali 10 pangkat min 11. Tinggal 4. 2 kali 2, 4. Kalau diakarkan 2, sama dengan 10 pangkat min 14 kali 10 min 1, 10 pangkat min 5,3. Maka kalau diakarkan 2 kali min 2,65. Jadi berapa pH-nya? Berarti pH-nya 2,65 dikurang min log 2. Min log 2. Log 2 ini adalah 0,3. Berarti 2,65 dikurangi 0,3, 2,35. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Suatu larutan penyangga buffer akan dibuat dengan cara mencampurkan NH3 dengan NH4Cl mempunyai pH 10. Di antara prosedur berikut yang dapat digunakan untuk menurunkan pH buffer tersebut adalah, nah, kalau untuk menurunkan pH berarti harus penambahan asam, karena asam itu mempunyai pH yang rendah, yaitu pH kurang dari 7. Yang bersifat asam di sini, nih, ini asam kuat. Ini basa, ini garam NH4Cl. NH4 basa lemah, kalau ini asam kuat, maka dia bersifat asam. Jadi untuk menurunkan pH dengan penambahan 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi perlu penambahan asam. Kita lanjut soal nomor 15. Di dalam pelarut air, HCl adalah asam lemah dengan Ka 6,2 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan NH3 adalah basa lemah dengan Kb-nya sekian. Bagaimana sifat larutan 1 molar NH4Cn? NH4Cn ini berasal dari NH3 dan HCN. Kita lihat nilai Ka-nya 6,2 kali 10 min 10, nilai Kb-nya 1,8 kali 10 min 10, yang besar adalah Kb. Kalau lebih besar Kb, maka kalau mau menghitung bisa menggunakan rumus asam lemah dan basa lemah, hidrolisis garam. Tapi kalau kita bisa menebak di sini, harga Kb-nya lebih besar daripada harga Ka, dan Kb ini adalah basa lemah, berarti sifatnya adalah basa lemah. Sudah bisa kita tebak. Jadi tidak selamanya perlu kita hitung. Tapi kalau kita mau buktikan, nah di sini karena dia dari asam lemah, basa lemah, rumus hidrolisis garamnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka per Kb kali kali Kw. Ka-nya ini Kb kali Kw. Kalau kita hitung, ini rumus aslinya ya. Sekarang kalau kita masukkan ke rumus, sama dengan akar 3,44 kali 10 pangkat min 19. Setelah diakarkan 1,8 kali 10 pangkat min 9,5. Jadi pH-nya sama dengan 9,5 min log 1,8. Ini adalah pH basa lemah. Oke, jadi bisa kita tebak dari nilai Ka dan Kb. Lanjut ke soal nomor 16. Konsentrasi imin minimum yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ag+ yang mengandung ion Ag+-nya 0,1 molar
dan Pb 2 plus 0,1 molar adalah berapa? Diketahui KSP AGI sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 17. Nah, sekarang kita menulis reaksi ionisasi dari AGI. AGI menjadi Ag plus dan I min. Nah, sekarang yang diketahui di soal ini Ag-nya adalah 0,1. 0,1, kemudian X Ag-nya tidak tahu, maka I min-nya juga tidak tahu karena koefisiennya sama-sama 1. Yang dari soal adalah Ag plus 0,1 molar. Kita tulis rumus KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi I min, kemudian kita masukkan KSP-nya ini 8,3 kali 10 min 17, Ag-nya 0,1, X-nya bisa dicari. Berarti X sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 17 dibagi 0,1 sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 16 molar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 17. Dalam suasana basa, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH 3 kali. Sementara natrium hipoklorit NaOCl direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, pertanyaannya adalah koefisien reaksi CO dengan NaOCl. Nah, sekarang kita tulis rumus atau persamaan reaksi oksidasi CO menjadi COOH 3 kali. Kemudian reaksi reduksinya adalah NaOCl menjadi NaCl. Kita setarakan satu-satu. Kita lihat di sini CO, di kanannya ada CO, O, dan H. Di kanan ada O, setarakan O dulu ya. Kemudian di kirinya tidak ada O. Di sini suasananya basah, berarti bisa langsung pakai OH-, langsung setarakan dengan menambahkan OH-. Tapi bisa juga dengan langkah penyetaraan asam dulu, baru nanti selesaikan dengan penambahan konsentrasi OH- sebesar konsentrasi H+. Nah, sekarang kita coba dari suasana asam. Nah, di sini O-nya ada 3, berarti di kiri ditambahkan 3H2O. 3H2O berarti ada penambahan 6H+, maka di kanan ditambahkan 6H+. Nah, seperti ini. Di sini ada 3O, maka tambahkan 3H2O. Hanya ada 6. Kenapa ditambahkan 3H+? Karena di sini sudah ada 3OH. 3OH berarti hanya sudah ada 3, tinggal 3 supaya jadi 6. Sekarang di sini muatannya 0, di kanannya plus 3, maka tambahkan 3 elektron. Yang kedua, di sini NaOCl menjadi NaCl. Di kiri ada O, di kanan tidak ada O. Maka di kanan ditambahkan 1H2O. Ada penambahan 2H, berarti di kiri tambahkan 2H+. Plus 2, di kanannya 0, maka ditambahkan 2 elektron, supaya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat elektronnya di sini 3, di sini 2. Supaya setara, berarti dikali 2 dikali 3. Kemudian yang atas ini kita kalikan 2 semua, yang bawah dikalikan 3 semua. Jadilah seperti ini. 2CO tambah 6H2O menjadi 2COOH 3 kali tambah 6H plus dan 6 elektron. Begitu juga yang bawah setelah dikalikan 3. Kemudian kita jumlahkan yang sama di kanan adalah 6 elektron, di kiri juga ada 6 elektron, tinggal kita coret. H plusnya juga sama, kita coret. Nah, sekarang ada lagi yang sama di sini 3H2O dengan 6H2O. Berarti di sini habis, sini tinggal sisanya ada 3. Oke. Yang lainnya tidak ada yang sama, berarti tinggal kita turunkan 2CO tambah 3 NaOCl tambah 3H2O menjadi 2COOH 3 kali 3 NaCl. Seperti ini. Koefisien CO adalah 2, koefisien NaOCl ada 3. Berarti dia 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18.
Berikut ini diberikan deret kereaktifan beberapa logam dari Al, Mn, seng, krom, dan besi. Ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah, di sini datanya makin ke atas makin mudah teroksidasi. Berarti kebalikannya, makin ke bawah makin mudah terreduksi. Pertanyaannya, siapa yang bisa direduksi oleh Zn? Berarti kita lihat di bawah Zn adalah ada Cr dan Fe. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jadi jawabannya benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 19. Pada suatu elektrokimia, sel elektrokimia memiliki diagram sel seperti ini. Ini di kiri, ini jembatan garam, ini di kanan, anoda dan katoda. Potensial sel standar yang terukur adalah 0,35 volt, artinya NO selnya sudah ada 0,35 volt. Potensial reduksinya 1,36, berarti NO katoda 1,36. Potensial reduksi PU4+ dan PU, kita menulis bagaimana caranya. Kita tulis ini diagram selnya, kemudian di kiri adalah anoda, di kanan adalah katoda. Berarti anodanya PU, katodanya adalah Cl2. Yang diketahui di soal, N0 selnya 0,35 volt, N0 katodanya 1,36, N0 anodanya yang kita cari. Rumus N0 sel adalah N0 katoda dikurangi N0 anoda. N0 selnya 0,35, N0 katodanya 1,36, maka N0 anodanya kita bisa cari. Jadi, maka N0 anodanya kita bawa ke kiri menjadi 1,36. Ini plus 0,35 bawa ke kanan, berarti N0 anoda sama dengan 1,36 dikurangi 0,35 sama dengan plus 1,01 volt. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, ingat N0 sel adalah N0 katoda dikurangi N0 anoda. Dan diagram selnya anoda di kiri, baru di kanan adalah katoda. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebanyak 3 ampere I ini selama 2 jam. 2 jam ini harus dijadikan detik terhadap larutan ion logam X yang bermuatan 2, berarti muatannya plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Pertanyaannya, logam apakah itu? Untuk mengetahui logam apa di sini, kita harus mencari MR atau AR, karena dia logam berarti AR. Oke. Yang diketahui di sini I-nya 3. Waktunya 2 jam dijadikan detik, berarti kali 20 kali 60 kali 60 sama dengan 7.200 detik. Masanya ada, ini ionnya plus 2 muatannya, pertanyaannya logam X. Kita ingat rumusnya hukum Faraday. Weight, ini cara paling gampang. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, kita masukkan W-nya sudah ada 7,11. E-nya ini adalah AR dibagi 2, karena ini 2. I-nya 3, T-nya 7.200 dibagi 96.500. Oke, seperti ini. Ini AR-nya dibagi 2. 2-nya di bawah. 2 ini dari plus 2. Nah, sekarang, maka mencari AR sama dengan ini dikali silang. 7,11 kali 2 kali 7650 dibagi 3 kali 7.200. Ini nolnya bisa dicoret, tinggal seperti ini. Maka nilai AR sama dengan hasil akhirnya adalah 63,5. Siapakah yang memilih AR 63,5? Yang memiliki AR itu adalah Cu. Jadi jawaban yang benar adalah logam itu logam Cu. Oke, sekian ya. Kesuksesan selalu
buat kalian. Bila ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.